Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanuhum ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatannya, yang dimana kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan rohaniah, kenikmatan kesempatan, begitu pula kenikmatan hidayah yang senantiasa melekat pada diri kita. Begitupun salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Bahayanya Dunia Terhadap Generasi Sekarang Ini. Kita ketahui bersama bahwa dunia ini semakin tua semakin banyak godaannya. Sehingga kita harus senantiasa memikirkan apa tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melupakan kewajiban yang ada di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu melupakan kebahagiaan yang ada di akhirat, dan juga janganlah kamu melupakan kebahagiaan yang Allah berikan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama kita, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Dan janganlah kamu senantiasa berbuat kerusakan di dunia. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu melupakan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dunia, yaitu senantiasa kita memperhatikan kedua orang tua, memperhatikan keluarga-keluarga, semua yang ada di dekat kita, yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menjaganya. Dan apakah yang senantiasa membuat orang lupa terhadap akhiratnya? Sehingga di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu ia mencari kebahagiaan hakiki di dunia, padahal kebahagiaan hakiki itu ada di akhirat. Banyaknya orang pergi kerja pagi hingga pagi kembali. Ia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya dia rizki. Ia lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kehidupan kita di dunia. Sehingga ia memikirkan bahwa dunia ini adalah semata-mata mencari kenikmatan saja. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah yang membuat orang lupa terhadap akhirat? Yang kedua, yaitu ia mencari kemuliaan pangkat pada
kekayaan, padahal semestinya kekayaan itu ada pada kekayaan hati. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal gina an kasratil ard, walakinnal gina ginan nafs." Bahwa kekayaan hakiki itu ada pada kekayaan hati dan bukan pada kekayaan harta. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat orang lupa terhadap akhiratnya, mencari kenikmatan-kenikmatan dengan harta di dunia, padahal ia lupa bahwa jika ia ingin mencari kenikmatan yang hakiki di harta, yaitu pada kekayaan hati. Dan yang ketiga, yaitu ia mencari pangkat yang tinggi di dunia, padahal pangkat yang tinggi itu ada di akhirat pada orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dalam sholat khusyuk. Padahal banyak orang yang mencari kemuliaan pada pangkatnya. Ia lupa padahal Allah Subhanahu wa taala melihat orang pada kekhusyuan sholatnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik Isra Miraj, ia melihat satu perumpamaan, yaitu ia melihat seorang nenek-nenek yang memanggil dirinya. Ia berkata, "Muhammad, Muhammad, Muhammad." Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan ini kepada malaikat Jibril. Ia berkata, "Wahai Jibril, apakah perumpamaan ini yang kau perlihatkan kepada aku?" Ia mengatakan bahwa inilah perumpamaan dunia, yang dimana nenek-nenek itu adalah sebuah perhiasan, adalah sebuah dunia yang semakin tua semakin indah, yaitu dunia yang senantiasa menggodanya sehingga ia lupa terhadap akhiratnya. Maka dari itu, hadirin dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mencari kemuliaan-kemuliaan di dunia, janganlah kita lupakan kebahagiaan yang hakiki ada di akhirat. Sebagai kesimpulan, bahwa dunia yang menggoda ini ada 3 aspek yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah ia mencari kemuliaan pada tingginya jabatan, padahal jabatan yang senantiasa dilihat Allah Subhanahu wa taala di dalam solatnya yang khusyuk. Dan yang kedua, ia mencari kekayaan yang hakiki pada tingginya sebuah harta yang dia miliki, banyaknya harta yang dia miliki, padahal harta yang paling bagus di dalam diri kita yaitu kekayaan hati. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ia mencari kenikmatan hakiki dunia, padahal kenikmatan hakiki Allah Subhanahu wa taala simpan pada akhirat kelak. Mungkin cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.